Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Dedi Saharin. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai materi termodinamika. Langsung saja kita mulai. Nah, baiklah, kali ini kita akan membahas tentang proses-proses termodinamika. Jadi, proses termodinamika. Oke, jadi di proses termodinamika ini kita akan bagi ke dalam 4 proses ya. Jadi memang proses termodinamika itu ada 4 ya. Jadi ada isokorik, kemudian ada isobarik, kemudian ada isotermal, dan ada adiabatik. Nah, apa beda dari keempat proses ini? Nah, jadi kalau iso itu artinya tetap ya. Jadi kalau isokorik, isobarik, kita ke isobarik dulu ya. Nah, jadi kalau isobarik ini barik. Oh, kita ini tanda ini barnya. Bar itu kan satuan dari tekanan. Kemudian barometer alat ukurnya tekanan. Maka untuk ini isobarik itu yang tetap adalah tekanannya. Jadi tekanannya tetap. Jadi kalau prosesnya isobarik berarti tekanannya tetap. Nah, kemudian kalau isokorik itu korik itu mirip dengan kubik. Kubik ya. Oh, kita sama-samakan saja ya, meter kubik. Oh, itu satuannya volume, Kak. Berarti itu di sini volumenya yang tetap. Oke. Nah, kemudian kalau isotermal, termal berarti berkaitan dengan suhu. Berarti termometer. Termometer kan alat ukur dari suhu. Oh, gitu. Kalau gitu di sini yang tetap itu adalah T-nya yang tetap. Oke, sekarang untuk adiabatik. Nah, kalau adiabatik itu proses di mana tidak ada panas yang masuk maupun keluar dari sistem. Jadi kalau di adiabatik itu yang tetap Q-nya. Jadi Q-nya itu tetap. Oke, jadi Q-nya tetap. Kemudian kalau proses adiabatik itu dia ada persamaannya PV pangkat gamma itu sama dengan konstan. Nah, apa itu gamma? Gamma itu adalah konstanta Laplace. Oke. Konstanta Laplace. Oke. Nah, sekarang kita akan kaitkan ini dengan usaha dan panas serta perubahan energi dalam. Nah, di hukum pertama termodinamika kalian telah tahu persamaan bahwa delta Q itu bisa kita tulis sama dengan W ditambah dengan delta U. Nah, kemudian kalau W sendiri kalian sudah peroleh di video sebelumnya itu sama dengan integral PDV. Kemudian kalau delta U itu sama dengan 3/2 NR delta T. Ini untuk gas monoatomik ya, untuk delta U-nya. Oke, jadi sekarang kita nih bahasnya untuk monoatomik saja ya, untuk delta U-nya. Nah, jadi kalau misalkan prosesnya adalah isokorik. Nah, isokorik itu dia isokorik itu kan volumenya tetap. Nah, kalau volumenya tetap, kira-kira apanya nih yang bernilai 0? Nah, jadi kalau volumenya tetap sesuai dengan persamaan ini, kalau tidak ada perubahan volume berarti usahanya 0. Jadi kalau dia prosesnya isokorik, usahanya itu bernilai 0. Nah, berapa energi dalamnya, Kak? Nah, energi dalamnya kan energi dalamnya pasti berubah karena suhunya berubah. Jadi tetap kita tuliskan dia sebagai 3/2 NR delta T. Kemudian kalau yang ditanya adalah berapa panas yang diserap pada proses isokorik atau yang dilepas, maka delta Q-nya itu kita tuliskan sama dengan delta U-nya. Kenapa sama dengan delta U-nya? Karena W-nya di sini sudah bernilai 0. Jadi sisa delta U. Oke, sekarang kita ke proses isobarik ya. Nah, jadi kalau proses isobarik itu kan yang tetap itu isobarik itu yang tetap adalah tekanannya. Jadi dia tetap punya usaha. Jadi usahanya itu sama dengan
Nah, jadi ini kalau integral dV, ini karena P-nya tetap, jadi sisa W sama dengan integral PdV. Karena P-nya tetap, jadi kita tulis W sama dengan P integral dV. Integral dV itu sama dengan V, dengan batas dari V1 sampai V2. Sehingga kita bisa tuliskan P delta V. Oke, atau sama aja dengan P dalam kurung V2 kurang V1. Nah, kemudian delta U-nya karena suhunya juga berubah ya tetap, karena delta U itu hanya dipengaruhi oleh suhu, jadi kita tulis 3/2 NR delta T. Kemudian delta Q-nya berapa? Delta Q-nya ya W ditambah dengan delta U. Oke, sekarang kita ke isotermal. Nah, kalau dia prosesnya isotermal, maka yang tetap itu suhu. Artinya suhunya tidak berubah. Kalau suhu tidak berubah berarti energi dalamnya juga tidak berubah. Nah, kalau energi dalamnya tidak berubah berarti delta U-nya itu bernilai 0. Oke. Nah, Kak, kalau isotermal itu berapa nilai usahanya? Oke, jadi isotermal itu nilai usahanya adalah nRT ln V2 per V1. Oke, mungkin di video berikutnya kakak akan kasih tahu lagi bagaimana cara memperoleh rumus nRT ln V2 per V1 ini ya. Jadi nonton lagi nanti di video berikutnya. Oke, sekarang berarti kalau kita mau tuliskan berapa delta Q-nya itu sama aja dengan W-nya ya, karena delta U-nya bernilai 0. Oke, nah sekarang kita ke proses adiabatik. Nah, kalau prosesnya adalah proses adiabatik, maka ini kita bagi menjadi 2. Jadi PV-nya, jadi kalau dia adiabatik itu delta Q-nya ya yang bernilai 0. Jadi delta Q-nya ini bernilai 0. Kemudian delta U-nya pasti delta U-nya pasti berubah. Kemudian juga dia pasti punya usaha. Jadi W-nya ini sebenarnya sama dengan minus delta U ya, minus delta U. Atau juga kita bisa tulis delta U itu minus W. Nah, W-nya itu juga di sini itu W-nya sama dengan minus 1/1 kurang gamma. 1 kurang gamma dalam P2 V2 dikurang P1 V1. Oke, ini usahanya ya. Nah, selanjutnya kalau proses termodinamika ini tuh selalu dibuatkan ke dalam grafik. Jadi biasa digambarkan pada grafik hubungan antara P dengan T. Jadi P dengan T ini juga punya grafik P dengan T. Kayak begitupun juga ini grafik ini T, ini P. Oke, kemudian ini juga ada grafiknya ya. Ini T, ini P. Oke. Nah, jadi kalau dia isokorik, bukan P dengan T ya, maaf, P dengan V. PV ya, grafik PV. Maaf ya, grafik PV. Nah, jadi kalau kita ke isokorik, isokorik Kak, volumenya tetap. Berarti karena volumenya tetap tidak berubah, berarti dia bentuknya gini. Nah, kemudian kalau misalkan prosesnya adalah isobarik, isobarik itu tekanannya yang tetap, berarti dia bentuknya gini grafiknya. Kalau isotermal suhunya tetap, grafiknya gini. Kalau adiabatik grafiknya juga gini. Nah, Kak, apa sih yang membedakan antara isotermal sama adiabatik? Nah, jadi kalau adiabatik ini grafiknya dia lebih curam. Jadi lebih curam. Kemudian yang perlu kamu tahu juga bahwa ini nih luas daerah di bawah kurva. Jadi ini nih luas daerah di bawah kurva itu sebenarnya adalah usaha yang dilakukan. Jadi luas daerah di bawah kurva, begitupun juga di sini itu sebenarnya adalah W. Jadi luasannya itu sama dengan W. Oke adik-adik, jadi pembahasan di video ini cukup sampai di sini. Jangan lupa di like, share, dan terus nonton video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.